Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Trabas Channel. Bagaimana kabarnya sahabat Trabas Channel? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak ada kekurangan sesuatu apapun, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat Trabas Channel, kita lanjutkan kembali perjalanan kita menuju ke makam Syekh Subakir atau makam Syekh Maulana Subakir, dan kita juga akan nanti ke makam Kiai Sepanjang. Dan kita akan bercerita sedikit tentang Syekh Subakir ya. Syekh Subakir adalah utusan dari Sultan Muhammad I, Sultan Utsmaniyah. Beliau diutus untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara atau tanah Jawa. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang juga menjadi anggota Wali Songo generasi pertama. Syekh Subakir mendapat misi khusus untuk menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa. Syekh Subakir dikenal ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi, dan ahli dalam ilmu geofisika. Dilansir dari buku Babat Tanah Jawa, sesampainya di Nusantara, Syekh Subakir mengetahui sebab musabab gagalnya tokoh-tokoh sebelumnya menyebarkan ajaran Islam. Tidak lain penyebabnya adalah karena para ulama sebelumnya dihalang-halangi bangsa jin dan dedemit penunggu tanah Jawa. Syekh Subakir yang terkenal sakti memiliki tombak nama Kiai Sepanjang, kurang lebih 7 meter. Tombak itu kemudian ditancapkan di puncak Gunung Tidar, karena Gunung Tidar adalah pusarnya Pulau Jawa. Tombak itu ditancapkan sebagai penolak bala. Tombak Kiai Sepanjang ini bisa menciptakan hawa panas bagi jin-jin kafir yang berada dan selama ini berkuasa di Pulau Jawa. Sebagian jin yang tak kuat menahan panas pun berlari menjauh dari Gunung Tidar. Sebagai penguasa jin Sabdo Palon yang telah bersemayam lama, merasa terusik dan mencari tahu penyebab hawa panas itu. Setelah tahu hawa panas itu karena ulah Syekh Subakir, Sabdo Palon pun menanyakan kepada Syekh Subakir. Tanpa perasaan takut, Syekh Subakir mengutarakan niatannya menancapkan tombak Kiai Sepanjang karena selama ini menghambat penyebaran Islam di Jawa. Sabdo Palon pun mempersilahkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga mempersilahkan kepada orang Islam menjadi raja-raja di Jawa, asalkan jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Tombak Kiai Sepanjang yang pernah ditancapkan itu pun disemayamkan di Gunung Tidar. Tombak tersebut disemayamkan di jalur pendakian Gunung Tidar. Tidak sedikit peziarah yang datang ke makam tersebut. Usai melaksanakan ziarah di belasan makam Syekh Subakir dan makam Kiai Semar. Makam Kiai Semar sendiri diyakini sebagai sosok dari Sabdo Palon. Jika Syekh Subakir mengandalkan dakwah secara langsung, maka Kiai Semar menggunakan
merasakan cara-cara batiniah. Oke, sahabat Trabas Channel, demikian informasi tentang makam Syekh Subakir dan makam Kiai Sepanjang. Mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Baiklah sahabat Trabas Channel, ini adalah posisi kita yang mau naik lagi ke makam Kiai Sepanjang ya. Kalau tadi kita sudah bertawasul dan berdoa di petilasan ataupun makam Syekh Subakir atau juga Syekh Maulana Subakir, dan kita akan naik ke atas ke tempatnya pusakanya daripada Syekh Subakir, yaitu makam Kiai Sepanjang yang tombaknya kurang lebih adalah 7 meter. Dan Gunung Tidar ini berasal dari dua kata, mati lan modar. Jadi dahulu kala siapa yang datang ke sini itu kalau tidak mati ya modar. Oke sahabat Trabas Channel, demikian dulu perjumpaan kita kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita jumpa lagi pada video berikutnya yang berada di puncak Gunung Tidar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.